Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-18. Pendekar Pedang Akhirat, bagian yang pertama, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Mungkin ini adalah malam yang paling mengerikan bagi Wiro Sableng selama dia menginjakkan kaki dalam rimba persilatan Tiongkok. Segala sesuatunya gelap, hitam memekat, hujan turun dengan lebat. Angin bertiup dingin mengeluarkan suara aneh tiada hentinya. Sekali-sekali guntur menggeledek dan di kejauhan terkadang terdengar suara lolongan liar serigala hutan. Dalam keadaan basah kuyup, Wiro berusaha mencari perlindungan. Saat itu dia berada di lereng sebuah bukit gundul, sekitar 100 li dari tembok besar. Hujan gila memaki Wiro Sableng. Dia lari terus. Dalam kepekatan itu, di kejauhan dilihatnya satu bayangan hitam sebuah bangunan. Dia tak dapat memastikan bangunan apa adanya itu. Namun Wiro segera menuju ke sana. Sesaat kemudian, bila dia sampai ke tempat tersebut, ternyata kelenteng yang sudah tidak terpakai lagi. Wiro mendekam di bawah atap kelenteng yang miring. Hawa dingin baginya bukan apa-apa, tetapi perut yang kosong keroncongan betul-betul merupakan siksaan. Sekilas kilat menyambar, bumi sekejapan terang lalu gelap lagi. Ketika sekali lagi kilat berkiblat, tiba-tiba sepasang mata Wiro yang tajam melihat sebuah batu 4 persegi yang tebalnya hampir 3 jengkal, lebar 2 meter dan panjang 3 meter. Batu ini menutupi hampir separuh dari bagian depan kelenteng itu. Meskipun dia tak mengerti mengapa batu itu sampai berada di tempat tersebut dan kelihatannya di sana, semula Wiro tak mau ambil peduli. Namun ketika sekali lagi pula kilat menyambar menerangi tempat itu, tepat di atas batu besar itu menggeletak sebuah tengkorak kepala manusia. Sepasang matanya yang merupakan 2 buah lubang besar memandang menyorot mengerikan pada Wiro, sedang mulutnya seolah-olah melontarkan seringai maut ke arah pendekar ini. Pada batu besar itu, tepat di bawah tengkorak tadi, terdapat tulisan yang agaknya dibuat dengan darah berbunyi, Lian Sitian, Liang Akhirat. Gila betul, apa-apaan ini, membatin Wiro. Meskipun bulu kuduknya agak merinding juga, namun dia melangkah maju mendekati batu besar itu. Tangannya diulurkan menjamah tengkorak. Batok tulang kepala itu terasa dingin. Jari-jari tangan Wiro Sableng bergetar. Wiro garuk-garuk kepala dengan tangan kiri. Tangan kanannya kemudian mengangkat tengkorak tersebut, maksudnya hendak ditelitinya. Namun mendadak sontak kelihatan 2 larik sinar hijau yang busuk membersit dari sepasang rongga mata yang seram dari tengkorak, menyambar ke muka Wiro. Dari warna dan baunya sinar tersebut, Wiro serta-merta dapat memastikan bahwa sinar ini mengandung semacam racun yang amat jahat. Sebenarnya dengan memiliki kapak naga geni 212 yang dapat memusnahkan segala macam racun itu, Wiro Sableng tak usah khawatir. Akan tetapi saking kagetnya, pemuda ini secepat kilat melompat sambil memaki membantingkan tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping.
Secara tak sengaja, tengkorak yang dibantingkan Wiro membentur sebuah tombol kecil yang terletak di salah satu sudut batu besar. Dan belum lagi pemuda ini habis kejutnya, tiba-tiba pula batu besar di hadapannya bergeser ke samping. Sebuah lubang gelap terbentang dan dari lubang ini tiba-tiba sekali melesat sesosok bayangan disertai mengumbarnya suara tertawa bekakakan yang amat dahsyat. Angin kelebatan bayangan tadi demikian hebatnya hingga membuat pendekar 212 Wiro Sableng terhuyung-huyung ke samping. Wiro cepat berpaling. Sesosok tubuh yang berpakaian compang-camping kurus kering tiada beda dengan jerangkong hidup. Dan di bawah rambutnya yang panjang aut-autan terdapat wajah yang menyeramkan, macam iblis ganas. Dia masih terus mengumbar tertawa yang seram menggetarkan itu, sedang sepasang matanya yang cekung memandang tidak berkedip pada pendekar 212. Wiro Sableng tetapkan hati mengusir rasa ngeri dan berseru, "Siapa kau? Manusia apa bangsa setan pelayangan?" Orang yang ditanya tidak menjawab, malah dia mendongak dan kembali menghamburkan suara tertawanya yang lantang menyeramkan. Dia tertawa sepuas-puasnya dan bila tawanya itu berhenti, tiba-tiba dia membuka mulut. 3 tahun dipendam tidak membuat aku mati. 3 tahun disekap tidak membuat aku mampus. 3 tahun dikubur tidak menjadi aku modar. Betapa tingginya kekuasaan Tian. Wiro yang tak mengerti makna kata-kata yang aneh itu garuk-garuk kepala. Siapakah adanya manusia yang ada di depannya itu? Kalau dia memang manusia, apakah dia telah terkurung atau dipendam dalam liang batu itu selama 3 tahun tanpa makan dan minum, tapi toh bisa hidup? Hanya satu hal yang dapat dipastikan oleh Wiro, yakni orang bermuka hampir seperti muka tengkorak itu memiliki ilmu yang tinggi. Ini terbukti dengan angin kelebatannya sewaktu keluar dari liang tadi, yang telah membuat Wiro Sableng terhuyung. "Budak, kau kemarilah!" Tiba-tiba orang itu berseru dan melambaikan tangannya ke arah Wiro. Aneh, seolah-olah ada satu kekuatan gaib yang menariknya. Wiro kemudian melangkah ke hadapan orang itu. Dia memperhatikan pendekar kita dengan matanya yang cekung seram. "Hei, kau orang asing, bukan orang sini, tapi sudah, aku tak peduli. Katakan siapa namamu." Wiro sebutkan namanya. "Lo Cian Pue." "Lo Cian Pe sendiri siapakah? Kalau Lo Cian Pe sendiri siapakah? Kalau Xiao Tu boleh tanya. Saat ini kau belum layak mengetahui siapa diriku, tapi budak, ketahuilah kau telah menyelamatkanku," ujarnya mengatakan. "Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Membawa mati budi itulah yang aku tidak sudi, karena kau telah selamatkan jiwaku dari liang neraka keparat ini. Maka aku akan memberikan 3 jurus ilmu pedang." Wiro Sableng jadi kaget. "Lo Cian Pe," katanya, "aku tak merasa menolongmu, apalagi menyelamatkan jiwamu." "Tidak merasa?" Orang aneh bermuka dan bertubuh tengkorak itu kembali tertawa gelak-gelak. "Kau telah menggeser batu besar itu hingga kini aku bebas. 3 tahun lamanya aku disekap di liang jadah ini. Kalau tidak ada kau, mungkin sampai mati aku akan mendekam terus di situ. Bukankah itu berarti kau telah menyelamatkan diriku, menolong jiwaku? Kurasa semua itu terjadi dengan tidak sengaja. Hari hujan dan aku tersesat kemari. Sengaja atau tidak, tapi tetap kau adalah Tuhan penolongku, budak. Nah, sekarang kau bersiap-siaplah untuk menerima 3 jurus ilmu pedang dariku.
Aku tanya dulu, Losian Pe, memotong Wiro. Tanya apa? 3 tahun dipendam di dalam liang batu ini, bagaimana Losian Pe masih bisa hidup? Bukan cuma masih bisa hidup, malah menambah ilmu kesaktianku. Ah, itu hebat sekali. Tapi cobalah Losian Pe, terangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Manusia biasa tak bakal bisa terus hidup, kecuali kalau Losian Pe ini sebangsa jin. Sesaat orang tua bermuka tengkorak itu mendelik dan mimiknya seperti hendak menelan Wiro bulat-bulat. Tapi sesaat kemudian kembali suara tertawanya yang dahsyat terdengar. Terhadap orang yang telah menolong jiwaku tiada beda, seolah-olah aku telah meminjam nyawamu sendiri. Karenanya apapun yang kau bilang aku tak akan marah. Ah, kau terlalu berlebih-lebihan Losian Pe. Mungkin sekarang bersiaplah untuk menerima pelajaran ilmu dariku. Tapi orang itu sejenak berpikir-pikir. Sebelum pelajaran ilmu pedang, sebaiknya lebih dulu ku berikan sepertiga iwakangku padamu. Losian Pe, sebenarnya aku satu pertolongan yang tidak sengaja itu aku tidak meminta balas jasa apa-apa. Peduli apa toh aku memberikannya dengan sukarela. Walaupun begitu aku tetap tak layak menerimanya. Sudahlah, jangan banyak mulut. Lekas duduk bersila dan hadapkan punggungmu padaku. Aku akan buka jalan darah Tai Hiat di bagian tubuhmu itu. Wiro tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti dan duduk bersila. Si muka tengkorak kemudian berlutut di belakang Wiro dan letakkan kedua telapak tangannya pada punggung pemuda ini. Sesaat kemudian Wiro merasakan punggungnya menjadi hangat. Hawa hangat itu terus mengalir menembus kulit dan daging di punggungnya, mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, dengan butiran-butiran keringat di kening dan pakaiannya yang compang-camping basah kuyup, si orang tua itu buka kedua matanya dan berdiri. Dia menghela napas lega. Berdirilah. Ketika berdiri, Wiro merasakan betapa tubuhnya kini terasa amat mantap dan enteng. Sebagai seorang pendekar sakti mandraguna, sebelumnya Wiro Sableng telah memiliki iwakang. Iwakang adalah tenaga dalam yang amat tinggi. Ini ditambah pula dengan sepertiga bagian tenaga dalam baru dari seorang sakti misterius itu. Dengan sendirinya dapat dibayangkan bagaimana hebat dan luar biasanya tenaga dalam yang sekarang dimiliki oleh pendekar 212 Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. Sekarang kau perhatikan baik-baik. Aku akan mainkan 3 jurus ilmu pedang yang dahsyat. Sesudah itu kau menirukannya. Orang sakti aneh itu rentangkan kedua kakinya. Ini jurus pertama, bernama Cip Hian Jiao Hong. Tiba-tiba muncul pelangi, artinya ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian jurus kedua, Lohang Chiang Yao, malaikat menundukkan siluman. Setelah itu, dan ini jurus terakhir, ku namai Kui Gok Sing Ki, atau setan meratap malaikat menangis. Nah, sekarang ku mainkan sekali lagi satu persatu dan kau menirukannya. Wiro manggut-manggut sambil garuk-garuk kepala dan sepasang matanya memperhatikan dengan teliti. Bila orang tua tak dikenal ini selesai memainkan jurus pertama yang disebut, tiba-tiba muncul pelangi, maka Wiro pun menirukannya. Demikian seterusnya. Si orang tua tertawa lebar dan usap-usap janggutnya yang panjang acak-acakan. Budak, ternyata kau memiliki dasar ilmu silat yang tinggi, dan meskipun tampangmu tolol, tapi otakmu cerdas. Hanya 2 kali melihat kau sudah dapat menirukan masing-masing jurus ilmu pedang tadi tanpa salah sedikit pun.
Dan dalam gelapnya cuaca begini kau betul-betul hebat. Asal kau rajin melatih diri, pasti kau tak akan dapat dirubuhkan oleh jago pedang dari negeri manapun. Wiro garuk-garuk kepala. Nah, untuk sementara segala hutang budi kurasa sudah terbayar. Cuma hutang nyawa yang belum bisa hapus. Cuma hutang nyawa yang masih belum impas. Di lain hari kelak aku akan datang membayarnya berikut bunganya. Selamat tinggal budak. Lo Sianpe tunggu, Wiro berseru cepat. Ada apa pula budak? Sudilah Lo Sianpe mengangkat siapa adanya manusia jahat yang telah mencelakakan dan memendam Lo Sianpe dalam liang batu ini. Memangnya kenapa budak? Aku akan mencarinya guna membalaskan sakit hati Lo Sianpe sebagai tanda terima kasih atas budi baik dan Lo Sianpe berikan hari ini padaku. Si orang tua tertawa gelak-gelak. Budak, ternyata kau seorang yang punya hati polos, budi luhur dan tahu peradaban. Tapi ketahuilah soal dendam kesumat dengan orang yang telah menjebloskan diriku dalam liang akhirat ini. Biarlah tetap menjadi urusanku dan tanggung jawabku. Satu pertanyaan lagi Lo Sianpe, kata Wiro, tapi astaga. Padahal kata-kata terakhir orang itu masih terngiang di telinga Wiro, tapi sosok tubuhnya sendiri sudah berkelebat lenyap dari hadapannya. Tapi dia hendak menanyakan bagaimana selama 3 tahun terpendam di liang batu itu si orang tua masih bisa hidup. Tapi apa yang hendak ditanya sudah melesat pergi. Wiro melangkah mendekati lubang batu itu. Gelap, dia berlutut dan meluruskan tangannya meraba-raba. Aneh, dinding liang itu dirasakannya basah dan berlapis semacam benda lembut. Ketika dikorek dan diteliti ternyata adalah sejenis lumut yang dapat dimakan. Menggumam Wiro. Kini dia mengerti. Liang batu tersebut ditumbuhi oleh lumut dan lumut inilah yang menjadi satu-satunya makanan yang menjadi pengisi perut orang misterius tadi selama 3 tahun dipendam di sini. Perlahan-lahan Wiro berdiri. Di luar hujan telah mulai reda. Tiba-tiba sepasang telinga Wiro yang tajam mendengar suara berdesir. Di belakangnya 5 pisau terbang menderu ke arah 5 bagian tubuh pendekar itu. Tahu bahaya mengancam secepat kilat Wiro jatuhkan diri dan berguling ke sudut ruang ini. 5 pisau melabrak dinding, sebuah menancap, 4 lainnya jatuh berkerontangan di lantai. Pembokong pengecut, coba perlihatkan tampangmu, teriak Wiro marah. 2 sosok tubuh kemudian melesat masuk ke ruangan itu. 2 orang yang barusan melesat masuk itu bertampang garang dan seram, rambut merah panjang aut-autan, kumis dan janggut berangasan. Mereka mengenakan jubah hitam. Pada leher masing-masing tergantung sebuah kalung emas yang mata kalungnya merupakan kepala seekor harimau tengah mengangakkan mulutnya. Aku tak kenal siapa kalian. Sama sekali tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa kalian menyerangku? Wiro menghardik. Kedua orang itu tidak menjawab. Yang satu melangkah mendekati liang batu dan memandang tajam ke dalam. Sesaat kemudian dia berpaling pada kawannya dan dengan paras berubah. Kaget dia berseru, "Liang batu ini kosong." "Hah?" Sang kawan tampaknya juga kaget sekali dan dengan satu gerakan kilat tahu-tahu sudah berada di tepi lubang batu. Memandang ke bawah dilihatnya liang batu itu benar-benar kosong. Pasti bangsat inilah yang telah melepaskannya. Sesaat kedua orang itu memandang melotot pada Wiro. Salah seorang dari mereka mendengus dan buka mulut. "Mengaku, bukankah kau yang telah menggeser batu besar ini dan melepaskan orang yang dipendam di dalamnya?"
Wiro Sableng paling benci pada manusia-manusia yang kasar dan galak serta memandang rendah orang lain seenak perutnya. Apalagi barusan kedua orang tak dikenal itu telah membokongnya dengan satu serangan maut. Maka pemuda itu pun menjawab, datang dengan baik, berkata dengan baik, bertanya dengan baik, itulah peradaban dunia kanggo. Kurang ajar, budak hina didak macammu ini hendak memberi kuliah pada kami. Apakah tidak melihat Gunung Tian Shan di depan mata? Sebenarnya Wiro telah jengkel melihat dua manusia di hadapannya itu, namun ditindasnya rasa jengkel itu dengan sebelum dia menghajar mereka ingin terlebih dahulu hendak dipermainkannya. Dia garuk-garuk kepala, mendelikan mata dan kernitkan kening, lalu memandang berkeliling celingukan. Gunung Tian Shan, katamu, aku tak melihatnya. Kau tentu sudah keblinger sobat. Gunung Tian Shan jauh dari sini, ribuan li, mana aku bisa melihat, apalagi malam gelap gulita begini. Bangsat gila, berani kau mempermainkan Siang Mo Kiam. Kepalamu menggelinding detik ini juga. Habis membentak begitu, tak tahu kapan dia mencabut pedang. Tiba-tiba saja sinar putih bertabur di depan hidung Wiro Sableng. Untung saja pendekar ini waspada dan buru-buru menyurut 3 langkah. Kalau tidak, niscaya lehernya tersambar putus dan kepalanya benar-benar dibikin menggelinding oleh pedang lawan Siang Mo Kiam, sepasang pedang iblis. Tampang kalian memang pantas disebut iblis kesiangan. Di hadapan Wiro kini kedua orang yang berjubah hitam itu masing-masing telah mencekal sepasang pedang perak. Keduanya berputar-putar mengelilingi Wiro. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak nyaring, dan detik itu juga 4 bilah pedang berkiblat bersyuitan menggempur 4 bagian tubuh pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro jadi terkesima memandang berkeliling. Dia tak dapat lagi melihat kedua musuhnya. Di sekitarnya kini hanya terlihat gulungan-gulungan sinar putih yang membunta-bunta menyelubungi dirinya. Tak satu jalan keluar pun tampak, sedang buntalan gulungan sinar pedang musuh detik demi detik semakin menyempit. Pakaian dan rambut Wiro sampai berkibar-kibar oleh kelasnya deru angin sambaran 4 pedang lawan. Hebat, mengagumi Wiro dalam hati. Seumur hidupnya baru hari ini dia melihat ilmu pedang yang demikian luar biasanya. Pendekar ini bersuit nyaring dan lepaskan satu pukulan sakti. Segulung angin menerpa ke depan memapasi sinar pedang yang bergulung-gulung. Terdengar 2 seruan tertahan dan kedua penyerang merasakan tubuh mereka terdorong. Pedang masing-masing menjibak tak karuan. Mau tak mau keduanya cepat mundur, namun serentak kemudian mereka menyerang kembali. Dan kala ini permainan pedang mereka berubah amat ganas hingga dalam waktu singkat terdengar bret bret 2 bagian pakaian putih pendekar 212 kena robek. Wiro menggerung marah. Dia bersuit nyaring dan lepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Belanda Samudra. Dia cuma kerahkan 1/3 bagian tenaga dalamnya. Tetapi karena tadi sebelumnya dia telah menerima tambahan iwakeng dari seorang tua misterius, maka kini daya kekuatan tenaga dalam itu hebatnya bukan main. Siang Mo Kiam terpental hampir setengah tombak. Memikir sampai di situ, maka Wiro kerahkan ginkangnya yang tinggi dan berkelebat lenyap. Sebelum kedua musuh tahu di mana dia berada, tahu-tahu salah seorang dari mereka merasakan pedang di tangan kirinya terbetot lepas dan di lain kejap. Bila dia memandang ke depan, dilihatnya Wiro telah berdiri dengan 2 kaki terpentang dan pedang melintang di depan dada. Saking kagetnya kedua orang itu sesaat jadi terkesima. Betapa tidak, selama 20 tahun malang melintang
Dalam dunia Kanggo belum ada satu lawan pun yang mampu berbuat demikian terhadap sepasang pedang iblis. Jangankan untuk merampas pedang, lolos dari kepungan 4 bilah senjata maut itu pun tiada yang sanggup. Hari ini sepasang pedang iblis atau Siang Mokiam betul-betul dibuat mendelik mata masing-masing orang asing. Siapakah kau sebenarnya? Wiro Ganda tertawa. Kalian berlututlah minta ampun di depanku, baru aku kasih tahu nama tuan besarmu ini. Wajah kedua orang itu tegang membesi. Mata mereka laksana dikobari api. Saking marahnya, penghinaan begitu rupa tak pernah mereka terima sebelumnya. Anjing liar, lekas sebutkan namamu. Siang Mokiam tak pernah membunuh musuh yang tak bernama. Kembali Wiro mendengarkan suara tertawa, kali ini bernada mengejek. Jika kau tidak mau kasih tahu nama, tidak apa-apa, berarti kau bakal mati dengan penasaran. Sekarang beritahu cepat kemana perginya orang yang dipendam di dalam liang sini. Katakan dulu apa sangkut paut kalian dengan dia, balik bertanya Wiro. Budak keparat ini terlalu banyak bacot. Lebih bagus kita bereskan saja cepat-cepat dan bawa kepalanya ke hadapan Dewi sebagai pertanggungan jawab. Habis berkata begitu, salah seorang dari dua manusia berjubah itu mendahului menyerang, tapi kawannya pun kemudian menyusul pula dalam satu gerakan kilat. Kini hanya tiga pedang yang datang menggempur, tapi kehebatannya tetap tiada kepalang dan sedikit saja Wiro lengah pastilah akan terkutung-kutung bagian tubuhnya. Di lain pihak, Wiro memang sudah tunggu dan mengharapkan serangan ini. Tiga pedang bertaburan di depan matanya dan dengan tenang Wiro mainkan jurus pertama ilmu pedang yang baru diterimanya, yakni Cipian Jauh Hong atau tiba-tiba muncul pelangi. Pedang perak di tangannya bersuit ke udara menimbulkan sinar berkilauan hampir selebar satu tombak dan melengkung. Jurus tiba-tiba muncul pelangi. Salah seorang dari Siang Mokiam berseru kaget dan melompat mundur, tapi tring, pedang kedua orang mental patah ke udara. Yang satu terhuyung sambil pegangi dadanya yang koyak besar, lalu tergelipang mandi darah. Kawannya mengerang terduduk di pojok kiri ruangan sambil pegang lengan kirinya yang buntung dan berkucuran darah. Sesaat Wiro sendiri jadi melongo, tak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia barusan telah memainkan jurus pertama dari ilmu pedang aneh yang dipelajarinya. Bahkan jurus pertama itu pun belum rampung keseluruhannya dan tahu-tahu kedua lawannya telah roboh demikian rupa. Melihat kawannya mati, si jubah hitam yang lengan kirinya buntung menggembor marah, mukanya ganas sekali. Keparat, ada hubungan apa kau dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun? Aku mana tahu segala macam akhirat. Sebaiknya nanti saja kau lihat sendiri bagaimana keadaan di akhirat itu, Seran. Jika kau bukan muridnya tua bangka Long Sam Kun itu nanti kau memiliki ilmu pedang itu. Tapi jangan kira aku takut padamu. Hari ini aku mengadu jiwa denganmu. Nyawa kawanku harus kau bayar dengan nyawa anjingmu. Orang itu melompat meskipun lengannya luka parah, buntung dan masih mengucurkan darah, serta cuma memegang satu pedang di tangan kanan. Namun masih saja serangan yang dilancarkan itu hebat berbahaya. Wiro berkelebat ke samping dan siap membalas kembali dengan ilmu pedang yang baru dikuasainya. Namun tiba-tiba serangan itu ditarik kembali. Dia tak ingin musuh kedua ini menemui kematian pula. Lebih penting bila dia bisa mendapatkan keterangan mengapa mereka begitu bernafsu menginginkan jiwanya. Dan siapakah sebenarnya pedang
Dan siapakah sebenarnya pendekar pedang akhirat Long Sam Kun itu? Apakah orang tua yang dipendam dalam liang batu dan ditolongnya itu? Pada saat tebasan pedang lawan lewat, Wiro kirimkan satu serangan susupan ke arah iga musuh. Namun ini cuma satu tipuan saja, karena begitu lawan berkelit dan hendak membacok ganas, Wiro sudah selundupkan kaki kanannya. Tendangannya tepat menghantam pinggul orang itu dan membuat musuh terpekik melintir dan pedangnya lepas dari genggaman. Selagi dia terhuyung-huyung, Wiro jambak rambutnya yang merah dengan tangan kiri. Katakan, siapa yang menyuruhmu inginkan jiwaku? Tidak ada yang menyuruh, keparat, jangan dusta. Jika kau tak mau bicara, Wiro Sableng pelintir kepala orang itu hingga dia merintih kesakitan. Kau masih ingin hidup? Percuma saja, kau sudah bunuh kawanku. Dan kalaupun aku hidup, tiada gunanya. Kenapa tiada gunanya? Pemimpinku akan menghukumku dengan kematian juga. Sekarang kau nyerocos sendiri. Ayo katakan siapa pemimpin kalian, sentak Wiro. Baik, aku akan bicara, tapi lepaskan dulu jambakanmu, jawab orang itu. Wiro lalu lepaskan jambakannya pada rambut musuh. Namun baru saja jambakan dilepaskan, tiba-tiba sekali di luar dugaan Wiro, orang itu angkat tangan kanannya dan brak, dia berjibaku. Kepalanya dipukul sendiri hingga rengkah. Nyawanya putus detik itu juga. Keparat, aku kena ditipu. Manusia tolol, diberi hidup inginkan mampus. Wiro bantingkan pedang perak ke lantai. Setelah merenung sejenak, dia mendekati mayat Siang Mo Kiam dan menanggalkan kalung emas berkepala harimau itu dari leher keduanya. Wiro Sableng lenggang kangkung memasuki kota Kiang Hong tanpa memperdulikan orang yang memperhatikannya. Di hadapan sebuah kedai kecil, dia berhenti. Masuk ke sana, didapatinya sudah ada beberapa orang tamu asik makan bubur ayam dan meneguk teh hangat. Wiro mengambil tempat duduk dan sebagaimana biasa pandangan mata orang kemudian tertuju penuh perhatian padanya. Selesai mengisi perut, Wiro bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Dia ingin buru-buru mencari tahu siapa adanya kedua orang berkalung emas yang semalaman berniat membunuhnya di bekas reruntuhan kelenteng. Karenanya setelah membayar harga makan dan minuman, segera dikeluarkannya kalung harimau emas dan diperlihatkan pada pemilik kedai. Lopek, mungkin kau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kalung ini. Sesaat matanya melihat kalung harimau emas yang digoyang-goyangkan Wiro di tangan kanannya. Paras pemilik kedai serta merta berubah pucat pasi. Tetamu lain yang juga ada di kedai itu kelihatan menjadi ketakutan. Beberapa di antaranya segera menyingkir. Wiro tentu saja menjadi heran. Di hadapannya pemilik kedai jatuhkan diri berlutut dan menjura berulang kali. Mohon dimaafkan, aku si orang tolol ini yang tidak mengetahui Gunung Tianshan di depan mata. Lagi-lagi Gunung Tianshan, menggerutu Wiro di dalam hati. Ampunilah selembar jiwaku yang tiada berharga ini, karena aku sebelumnya tidak mengetahui kalau Tai Hiap adalah anggota dari Hun Tiong Ho Mo yang termasyhur itu. Habis berkata demikian, pemilik kedai itu lantas keruk sakunya, mengeluarkan beberapa tail perak yang barusan diterimanya dari Wiro dan mengembalikannya pada pemuda itu seraya berkata, harap Tai Hiap sudi menerimanya kembali. Untuk segala hidangan yang tak seberapa itu, masakan aku berani meminta bayaran pada Tai Hiap. Kehadiran Tai Hiap di sini sesungguhnya satu kehormatan besar bagiku. Lopek, jadi aku ini tak usah membayar.
Betul, betul. Wiro garuk-garuk kepala dan memasukkan kembali beberapa tail perak itu ke dalam pakaiannya. Diam-diam dia makin heran. Diam-diam dia semakin heran jika sekiranya Tai Hiap ingin anggur atau arak yang baik untuk di perjalanan. Aku segera akan menyediakannya. Tak usah, tak usah, kata Wiro pula seraya geleng-geleng kepala. Sebenarnya Wiro ingin menanyakan apa yang dinamakan Hun Tiong Hom Su, siluman harimau dari Hung Tiong. Siapa pemimpinnya dan di mana letak markasnya? Di samping itu, apakah kalung harimau tersebut merupakan tanda bagi setiap anggota Hung Tiong Hong Mo? Namun tetap saja saat itu dia menjadi kebingungan karena si pemilik kedai telah menganggapnya sebagai salah seorang anggota dari Hung Tiong Hong Mo. Tampaknya nama Hung Tiong Hong Mo begitu ditakuti di Kiang Hong, dan ini berarti Hung Tiong Hong Mo bukanlah sesuatu yang baik. Setelah merenung sejenak, akhirnya sambil garuk-garuk kepala, Wiro putar tubuh dan tinggalkan kedai itu. Kalung emas dimasukkannya kembali ke dalam pakaiannya. Pada saat dia keluar dari kedai, matahari telah mulai naik. Wiro memandang berkeliling di mana kira-kira dia bisa mendapatkan keterangan tentang apa yang dinamakan Hung Tiong Hong Mo itu. Di ujung jalan sebelah kanan dilihatnya dua orang pemuda berjalan kaki ke arahnya. Wiro menunggu sampai kedua orang pemuda itu sampai di dekatnya. Namun tiba-tiba dari ujung lain sebelah kiri terdengar gemeletakan roda gerobak yang ditingkah oleh derap kaki kuda berisik sekali. Wiro berpaling ke kiri. Sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor kuda besar lewat dengan cepatnya. Di sebelah depan duduk dua orang lelaki bermuka bengis. Di bagian belakang yang terbuka duduk pula dua lelaki yang juga bermuka ganas, masing-masing memanggul golok besar pada punggungnya. Di atas gerobak terdapat sebuah peti mati berwarna hitam. Di belakang gerobak itu mengikuti seorang lelaki separuh baya berpakaian ungu. Di balik pinggang pakaiannya tersembul gagah sebilah senjata. Orang ini menunggang seekor kuda coklat. Sebenarnya tak ada yang menarik perhatian Wiro atas lewatnya rombongan pembawa peti mati ini. Jika saja sepasang matanya yang tajam tidak melihat seuntai kalung emas berkepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda coklat itu. Wiro memandang berkeliling. Di sebelah jalan sana dilihatnya Di seberang jalan sana dilihatnya tertambat seekor kuda putih di depan sebuah toko kecil. Tanpa pikir panjang lagi, Wiro segera lari ke seberang jalan, membuka ikatan kuda pada tiang lalu melompat ke punggung binatang ini. Baru saja dia menarik tali kekang kuda, tiba-tiba dari toko keluarlah seseorang dara berbaju merah. Parasnya yang jelita serta merta berubah marah. Pencuri kuda kurang ajar, berhentilah jika tidak kepingin mampus. Namun mana Wiro mau peduli, menoleh pun tidak. Niatnya sudah bulat untuk mengejar rombongan pembawa peti mati tadi dengan cepat. Melihat teriakannya tidak diacuhkan, dara baju merah tadi keruk saku pakaiannya dan sesaat kemudian 20 jarum beracun berwarna hijau melesat menyebar. Hampir tak kelihatan saking cepatnya, menderuk ke arah 20 jalan darah di tubuh Wiro Sableng. Di antara kerasnya derap kaki kuda putih yang sedang dipacunya itu, Wiro mendengar suara bersiuran di belakang punggungnya yang disertai sambaran angin halus. Sebelumnya dia sudah mendengar bentakan seorang perempuan.
Semua itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia tengah diserang dengan piau secara ganas. Tingkat kepandaian murid Sinto Gendeng yang telah merantau di negeri orang itu seperti diketahui sudah mencapai tingkat tinggi. Karenanya meskipun diserang dari belakang demikian rupa, cukup tanpa menoleh dia lambaikan tangan melepaskan pukulan angin puyuh. 20 piau beracun yang dilemparkan darah berbaju merah serta merta mental dan luluh ke tanah. Sang Dara kaget bukan kepalang. Dia menggembor marah dan melompat sampai 3 tombak ke depan untuk mengejar Wiro. Namun tentu saja dia tak dapat mengejar kuda besar yang larinya cepat luar biasa ini. Baru saja dia membuat lompatan, Wiro dan kuda putihnya sudah lenyap di balik tikungan jalan. Dara ini mengomel setengah mati, namun apa yang bisa dibuatnya? Setelah menempuh jarak lebih dari 20 li, rombongan yang dibuntuti oleh Wiro Sableng berhenti di sebuah telaga kecil. Sebenarnya Wiro sudah gatal untuk buru-buru turun tangan terhadap rombongan tersebut. Pertama, untuk menyelidiki apa sebenarnya rahasia yang ada di balik kalung emas berkepala harimau itu. Apa dan siapa sebenarnya Hung Tionghomo itu dan di mana markasnya? Apa tujuan komplotan siluman harimau tersebut? Jika memang dia merupakan satu komplotan, lalu apa sangkut pautnya dengan dua renta yang aneh yang secara tak sengaja telah ditolongnya keluar dari liang akhirat malam tadi? Namun karena memikir mungkin sekali rombongan pembawa peti mati itu tengah menuju ke markas Hung Tionghomo, maka Wiro mempersabar diri dan terus melakukan penguntitan secara diam-diam, memperhatikan peti mati di atas gerobak dari tempat dari tempat persembunyiannya di balik semak-semak. Wiro jadi berpikir-pikir kembali, apakah peti mati itu kosong atau ada isinya? Jika kosong, apa gunanya dibawa demikian jauh? Kalaupun untuk penguburan jenazah adalah terlalu mencapaikan diri, harus memesan peti mati dari tempat yang amat jauh. Sebaliknya, jika dalam peti mati itu memang ada jenazahnya, kenapa rombongan membawanya dengan amat tergesa-gesa? Tak lazim sama sekali mayat diangkut begitu sembrono di atas gerobak yang dipacu kencang terus-menerus, apalagi jalan demikian buruknya. Sementara orang-orang dalam rombongan itu beristirahat sambil meneguk arak, Wiro Sableng cuma bisa leletkan lidah membasahi bibir. Tak lama kemudian rombongan itu dilihatnya bersiap-siap hendak berangkat kembali, dan kembali pula Wiro bersama kuda curiannya mengikuti orang-orang itu. Beberapa jam kemudian di ufuk barat sang surya telah mulai merosok ke titik tenggelamnya. Warnanya yang tadi putih menyilaukan dan terik ini kelihatan menjadi redup kemerah-merahan. Pada saat itulah rombongan pembawa peti mati memasuki kota Cibun. Mereka langsung menuju sebuah hotel. 2 orang jongos keluar menyambut kedatangan mereka, namun keduanya serta-merta terserut langkah ke belakang dan pucat pasi wajah masing-masing. Mata mereka mendelik memandang kalung kepala harimau yang tergantung pada leher penunggang kuda berpakaian ungu. Seolah-olah kedua jongos hotel ini telah melihat setan kepala 10 yang mengerikan. Orang yang dipandang dengan mimik ketakutan itu kelihatan menyeringai. Dia membuka mulut dan bicara dengan nada keras. Untuk malam ini semua kamar hotel kami sewa. Ini hadiah 2 tail perak untuk kalian. Tapi ingat, awas jika kalian berani memberikan 1 kamar saja buat siapapun. Habis berkata demikian, lelaki baju ungu lantas lemparkan 2 tail perak pada kedua jongos. Meskipun tadi ketakutan setengah mati, namun diberi uang. 2 jongos hotel itu ulurkan tangan menyambut. Loya, apakah peti mati ini perlu diturunkan juga?
salah seorang dari 4 lelaki bertampang bengis yang mengawal gerobak bermuatan peti mati bertanya begitu. Lelaki berpakaian serba ungu loncat turun dari atas kuda. Yang ditanya menjawab sambil memandang berkeliling halaman hotel. Gotong ke kamar tidurku. Kau dan 3 kawanmu harus berjaga-jaga di luar kamar. Perjalanan kita masih cukup jauh dan aku tidak ingin terjadi kesulitan mendadak. Perintahmu akan kami laksanakan. Perintahmu akan kami jalankan, Loya. Dan kau tak usah khawatir soal keamanan peti mati itu. Serahkan saja kepada kami 4 golok kematian. Orang itu kemudian putar tubuh dan bersama 3 kawannya dia menggotong peti mati ke dalam kamar yang disediakan Jongos Hotel untuk lelaki berbaju ungu. 4 golok kematian adalah 4 perampok berkepandaian tinggi yang sering malang melintang di daerah barat. Rata-rata memiliki tenaga dalam yang besar. Namun dari cara mereka mengangkat peti mati tersebut, kentara sekali bahwa peti mati tersebut amat berat. Apakah sebenarnya isinya? Bahkan 4 golok kematian sendiri pun tidak mengetahui. Mereka cuma dibayar untuk mengawal gerobak tersebut ke satu tempat yang mereka tidak tahu. Sepanjang perjalanan antara mereka saling bisik-bisik menduga-duga apa isi peti misterius tersebut. Hendak menanyakan pada lelaki baju ungu, mereka tidak berani. Mereka tahu betul salah-salah mulut dan tingkah. Bukan mustahil nyawa mereka imbalannya. Meskipun mereka berjumlah lebih banyak dan rata-rata berkepandaian tinggi, namun terhadap si baju ungu berkalung harimau itu, mereka laksana kelinci dengan singa. Setelah peti mati dimasukkan ke dalam kamarnya, lelaki berpakaian ungu lantas kunci pintu dan jendela kamar, memeriksa keadaan tempat itu, lalu duduk bersila di lantai. Di luar kamar, 4 golok kematian berjaga-jaga, sedang di pintu halaman 2 Jongos Hotel tegak pula melakukan penjagaan. Seekor kelelawar menggelepar di puncak sebuah pohon. Ketika 2 jongos yang mengawal di pintu halaman hotel melihat seorang penunggang kuda putih mendatangi. Acuh tak acuh orang ini hendak masuk melewati pintu halaman begitu saja. Kedua jongos serta merta menahannya. Bukankah bangunan ini dalam halaman ini sebuah rumah penginapan? Penunggang kuda putih bertanya. Dia bukan lain adalah Pendekar 212 Wiro Sableng. Saat itu hari sudah gelap. 2 Jongos Hotel tidak begitu jelas melihat 2 Jongos Hotel tidak begitu jelas melihat wajah penunggang kuda putih. Namun dari logat bicaranya kentara sekali kalau orang itu adalah orang asing. Bedul dugaanmu, cuy. Tapi harap dimaafkan jika kau bermaksud bermalam di sini. Ketahuilah semua kamar hotel telah penuh. Penuh, tak satu pun yang ketinggalan. Tak satu pun. Tapi barusan kalau aku tak salah lihat, serombongan yang terdiri dari 5 orang telah datang kemari. Masakan untuk mereka berlima ada, untuk aku sendiri tidak ada. Mereka memborong semua kamar dalam hotel ini. Harap cuy mau cari rumah penginapan yang lain. Tubuhku letih, perutku lapar. Aku perlu buru-buru istirahat. Harap kalian beri jalan. Kami sudah bilang semua kamar penuh. Harap cuy mengerti dan jangan kelewat memaksa. Aku bisa tidur di dapur. Aku tidak mau. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sentak Wiro lantas gebrak kudanya dan merobos masuk ke dalam halaman. Kedua jongos hotel cepat memburu. Satu menahan tali kekang kuda putih, satu lagi menarik ekor binatang itu. Wiro jadi jengkel. Jelas sudah ada apa-apa yang tak semestinya. Kalian minta digebuk, desis pendekar ini, lalu lompat turun dan hadiahkan masing-masing 1 tamparan pada kedua jongos tersebut. Karena tamparan cukup keras, kedua jongos itu melolong kesakitan dan rubuh ke tanah. Wiro putar tubuh untuk
Wiro putar tubuh untuk melangkah ke pintu depan hotel. Baru saja 2 tindak, sosok bayangan hitam berkelebat, 1 bentakan terdengar. "Bangsa terendah dari mana yang berani mengacau di sini?" Berpaling ke kiri, Wiro Sableng melihat seorang lelaki berpakaian hitam, bertubuh tegap dan punya tampang garang, berdiri mencekal sebilah golok besar. "Siapa kau?" sentak orang ini, yang bukan lain adalah seorang dari 4 golok kematian. Dia melirik pada 2 jongos hotel yang melingkar merintih-rintih di tanah. "Ah, kau lebih sopan sedikit dari 2 kurcaci konyol ini," jawab Wiro pula. "Aku datang kemari untuk menyewa kamar dan menginap. Semua kamar sudah penuh. Kami memakainya semua," jawab orang itu. Wiro garuk-garuk kepala. "Jika sudah tahu, lekas angkat kaki dari sini." "Yang aku belum tahu," kata Wiro pula, "anteng-anteng kalian cuma berlima, sedang hotel ini punya hampir 10 kamar. Masakan penuh semua. Rupanya kau perlu diajar tahu dengan ini." Orang ketiga dari 4 golok kematian itu jadi naik darah dan babatkan goloknya kepada Wiro Sableng. Senjata ini besar berat dan menimbulkan suara bersiuran. Wiro segera maklum kalau manusia di hadapannya ini tidak sama dengan jongos hotel tadi. Cepat dia meluncur mengelit. Ujung golok lewat 1 jengkal dari dadanya. Melihat serangannya tidak membawa hasil, orang itu menggempur marah dan membacok sebat. Tapi lagi-lagi serangannya hanya mengenai tempat kosong. "Bangsat, jika kau punya kepandaian, keluarkan senjata," dia membentak. Kemudian dia hanya mendengar suara orang tertawa perlahan dan memandang ke depan. Wiro Sableng dilihatnya tak ada lagi di tempat itu. Belum habis kagetnya, tiba-tiba duk, 1 jotosan menghantam punggungnya. 4 golok kematian mengeluh dan tersungkur ke depan. Dia coba mengimbangi tubuh, tapi 1 totokan membuat dia tak bisa bergerak ataupun buka suara. Dalam hatinya, orang ketiga dari 4 golok kematian ini memaki dan penasaran setengah mati. Seumur hidupnya baru sekarang dia dipunjunangi lawan semudah itu. Siapakah adanya pemuda asing yang lihai ini? Wiro melangkah mendekati bangunan hotel. Pintu depan tidak dikunci. Dia langsung melangkah masuk, tapi baru saja 2 tindak. 3 senjata dilihatnya berkelebat ke arahnya. 1 menyambar ke dada, 1 membabat ke muka, dan 1 lagi menusuk ke arah pintu. Ganas sekali serangan 3 senjata itu. Kalau saja Wiro tidak lekas melompat ke belakang, niscaya tubuhnya akan mandi darah dan nyawanya akan putus. Baru saja Wiro menginjakkan kaki di serambi depan hotel. 3 sosok tubuh masing-masing mencekal golok telah mengurungnya. Melihat kepada tampang dan pakaian mereka, Wiro segera maklum kalau 3 manusia ini pastilah kambrat-kambrat yang satu tadi. Saat itu bagian serambi depan hotel tiada berpenerangan. Dalam suasana gelap begitu, 3 orang tersebut kembali menggempur Wiro. Serangan 3 golok mereka bukan sembarangan dan Wiro harus berhati-hati. "Aku heran kemana kawan kita yang seorang," berbisik salah seorang 4 golok kematian pada teman di sebelahnya. Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa atas dirinya. Menduga sampai di situ, ketiga orang tersebut kemudian putar golok masing-masing dengan sebat. Sampai saat itu Wiro masih mengandalkan tangan kosong dan ginkangnya. Namun serangan 3 golok makin lama makin gencar dan kurungan ketiga lawan itu semakin rapat. "Ilmu golok kalian hebat sekali. Tahan dulu, aku mau bicara," Wiro tiba-tiba berseru. Tapi
Tapi ketiga orang tersebut tidak mau hentikan serangan. Mereka menduga kawan mereka yang seorang telah celaka di tangan pemuda tak dikenal itu. Karenanya mereka berkeputusan untuk membunuh Wiro. Bagusnya kau sebutkan siapa nama dan di mana kau datang, agar kau tidak mampus penasaran. Salah seorang dari 4 golok kematian berseru, dan goloknya bersiut-siut mengirim serangan yang tidak berkeputusan. Kalau mengandalkan tangan kosong terus-menerus aku bisa mati konyol, kata Wiro dalam hati. Sebaiknya aku mengeluarkan kapak saktinya. Sebaiknya aku mengeluarkan kapak sakti. Saat itu dirasakannya masih belum pada tempatnya. Karenanya ketika mengelakkan 1 bacokan dan 2 tusukan golok ketiga lawannya dengan menjambret patah sebatang cabang pohon yang panjangnya lebih 1 meter dan besarnya selingkaran lengan. Melihat lompatan yang barusan dibuat oleh Wiro yang demikian gesit serta ringan sekali, ketiga lawannya diam-diam merasa kaget juga. Semakin jelas bagi mereka bahwa orang asing berambut gondrong itu bukan manusia sembarangan, namun sebagai jago-jago yang memiliki ilmu silat tinggi serta pengalaman luas di dunia persilatan. Tentu saja mereka tidak merasa jerih. Sebaliknya, 3 manusia ini kembali menyerbu disertai dengan bentakan-bentakan dahsyat. Semula Wiro Sableng akan sambut 3 serangan itu dengan jurus kipas sakti menerpa hujan, yakni salah satu jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. Namun saat itu selintas pikiran timbul dalam benaknya. Waktu menghadapi Siang Mo Kiam tempo hari, dia telah mengeluarkan jurus pertama dari ilmu pedang yang diterima dari manusia aneh berjuluk Pendekar Pedang Akhirat. Hasilnya luar biasa, membuat Siang Mo Kiam atau sepasang pedang iblis mandi darah. Kini bukankah ada baiknya kalau dia mencoba pula jurus kedua dari ilmu silat aneh tersebut, yaitu jurus pedang yang disebut Loham Chiang Yao atau malaikat menundukkan siluman. Begitulah sewaktu 3 golok besar berkiblat untuk membantainya, Wiro lantas putar cabang di tangannya dalam jurus ilmu pedang tadi. 3 lawannya tiba-tiba melihat sesuatu menghitam di depan mereka yang disertai dengan suara bersiul yang hebat. Hanya sepasang cabang kayu masakan sanggup menghadapi 3 golok besar. Demikian ketiga orang dari 4 golok kematian itu berpendapat serta memandang rendah lawan. Namun apa yang terjadi kemudian betul-betul mereka tidak menduga. Pertama sekali anggota 4 golok kematian yang di ujung kanan terpelanting hampir 1 tombak melingkar di tanah dengan kepala pecah kena hantaman cabang kayu di tangan Wiro. Dia mati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. 4 golok kematian yang berada di tengah masih sempat mengeluarkan suara keluhan pendek sewaktu di dadanya kena dihantam cabang kayu lalu jatuh tergelimpang di tanah, megap-megap seketika, mengeluh sekali lagi dan mati. Yang ketiga masih untung karena hanya tulang lengannya saja yang remuk dan goloknya mental ke atas. Orang ini tanpa tunggu lebih lama segera putar badan dan ambil langkah 1000. Sementara itu di dalam hotel sewaktu terjadi keributan lelaki separuh baya yang berpakaian serba ungu dan berada dalam satu kamar hotel di mana juga terletak peti mati hitam itu menjadi kaget ketika di luar di depannya didengarnya suara ribut-ribut orang berkelahi. Setelah mengunci pintu dan jendela kamar itu serta memadamkan lampu minyak, dengan satu gerakan yang lihai dia melompat ke atas pang-lari. Dari sini dia membuka genteng kamar dan di lain saat dia sudah berada di atas atap hotel. Siapakah sebenarnya orang ini? Dia bernama Tio Kivi, seorang tokoh silat dari provinsi Chiat Kang yang dikenal dengan julukan Tiam Liong Fan atau si Ruyung Naga.
selama 8 tahun lebih. Dia dikenal sebagai seorang pendekar yang gagah golongan putih yang telah banyak jasanya dalam menolong manusia-manusia lemah dan tertindas. Namun sejak beberapa bulan belakangan ini, Tio Kivi telah tersesat dan menempuh jalan salah, ikut bersekutu dengan satu komplotan manusia jahat. Di dalam gelapnya malam dari atas atap hotel, Tio Kivi dapat melihat 3 dari 4 golok kematian tengah mengeroyok seorang tak dikenal tak berapa jauh. Dari situ menggeletak sesosok tubuh yang tak dapat tidak pastilah anggota 4 golok kematian yang telah kena dipreteli lawan. Di bagian lain dari halaman, dari 2 orang jongos hotel tampak melingkar di tanah. Segala sesuatunya kemudian begitu cepat terjadi sehingga belum sempat Tio Kivi berbuat sesuatu, berturut-turut terdengarlah suara bergedebukan, suara keluhan dan jeritan 2 dari 4 golok kematian dilihatnya menggeletak di tanah. Sedang yang ketiga lari pontang-panting sambil menjerit kesakitan. Sepasang alis mata Tio Kivi naik ke atas. Sesaat mukanya kelihatan tegang. Siapakah adanya orang di bawah sana yang demikian lihai dan mengandalkan kepandaiannya untuk melakukan pembunuhan begitu rupa? Sejenak jago silat dari Ciat Kang ini berpikir. Kemudian laksana seekor burung walet, dia melayang turun dari atas atap hotel dan menjejakkan kakinya di tanah tanpa menimbulkan suara barang sedikit pun. Orang asing dari manakah yang telah menunjukkan keganasan di sini? Harap beritahu nama dan gelar. Wiro kaget dan cepat berpaling. Jika sampai sepasang telinga tidak jelas menangkap kedatangan orang ini, jelas dia memiliki ilmu yang lihai. Ah, kiranya kau, kata Wiro begitu dia melihat si baju ungu. Kau kenal aku? Tio Kivi menghadik. Cuma kenal tampang. Siapa kau adanya? Masih belum tahu, jawab Wiro sambil cengar-cengir. Manusia itu tiada permusuhan dengan aku. Kenapa kau turun tangan sekejam itu? Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya lantas menjawab, mereka mencari urusan yang tak karuan. Masakan aku mau nginap di hotel ini? Mereka bilang semua kamar penuh brengsek. Lagi pula kalau melihat tampang-tampangnya yang 2 ini serta yang tadi lari itu, tampaknya bukan manusia baik-baik. Mereka adalah 4 golok kematian pembantu-pembantuku. Pembantumu? Ah, Wiro geleng-geleng kepala. Orang asing, dari gerak-gerik cecongormu, aku yakin jika kau bukan manusia baik-baik. Kedatanganmu kemari membawa satu maksud yang tersembunyi. Mengapa? Wiro tertawa kembali, tangannya menggaruk-garuk kepalanya. Kau betul. Jika aku boleh tanya, apakah isi peti mati yang ada di dalam hotel itu hingga pembawaannya dikawal ketat demikian rupa, bahkan sampai-sampai 2 manusia tolol itu mau pasrahkan jiwa mereka? Tio Kivi berusaha melenyapkan perubahan air muka kekagetan atas pertanyaan Wiro yang tidak diduganya itu. Oh, kiranya peti mati itulah yang menjadi perhatianmu. Apakah itu menjadi urusanmu? Tentu saja bukan. Tapi kalau semua itu ada sangkut pautnya dengan kalung emas kepala harimau yang kau pakai, maka itu lain pula ceritanya. Tahukah kau apa arti kalung kepala harimau ini? Tanya Tio Kivi seraya pegang kalung yang tergantung di lehernya. Dari balik pakaiannya, Wiro Sableng keluarkan salah satu kalung kepala harimau emas yang diambilnya dari Siang Mokiam. Seraya menimbang-nimbang benda itu, dia berkata, kalungmu tiada beda dengan kalungku, bukankah begitu? Tio Kivi melegak kaget, sepasang matanya membeliak besar. Apakah kau juga anggota komplotan Hun Tiong Mo?
Kalau sudah tahu, kenapa masih bertanya? Jawab Wiro keren sambil mendongak ke langit. Tio Kipi memandangi si rambut gondrong ini dari kepala sampai ke kaki. Hatinya meragu melihat potongan Wiro. Ditambah pula dengan keganasan yang dilakukannya terhadap 4 golok kematian. Jika dia anggota Hun Tiong Homo, kenapa melabrak kawan sendiri? Tapi jika dia bukan anggota komplotan itu, di mana Tio Kipi merupakan pula salah satu anggotanya, mengapa pemuda itu bisa memiliki kalung emas kepala harimau itu? Sobat, jika kau orang sendiri, kenapa membuat keonaran melakukan pembunuhan pada orang-orang yang kubayar untuk mengawal kereta? Tio Kipi ajukan pertanyaan. Kau tidak tahu orang bagaimana sebenarnya 4 golok kematian, jawab Wiro pula. Pimpinan telah menyuruhku secara diam-diam untuk mengikuti perjalananmu. Ternyata 4 golok kematian mempunyai rencana busuk. Dia hendak membunuhmu secara membokong, kemudian melarikan apa yang terdapat dalam peti mati itu. Tio Kipi, seorang yang sudah berpengalaman dan tak mau lekas percaya pada orang lain. Jika betul pimpinan kita telah menyuruhmu, coba kau beritahu dari mana kau berangkat dan kemana tujuan kami. Soal itu tak perlu memancingku. Sebaiknya kita masuk ke dalam dan istirahat. Besok pagi-pagi buta harus sudah melanjutkan perjalanan. Acuh tak acuh, Wiro kemudian melangkah menuju pintu hotel. Tapi Tio Kipi cepat memotong jalannya dan menahan pada Wiro dengan tangan kiri. Cara Tio Kipi menahan gerakan Wiro kelihatannya lembut perlahan saja, namun memiliki tenaga yang sanggup menahan dorongan 200 kaki. Tahu kalau orang hendak menjajaki kepandaiannya, tak sungkan Wiro kerahkan tenaga dalamnya dan mendorong dadanya ke depan. Akibatnya Tio Kipi terhuyung sampai 3 langkah ke belakang. Kagetnya jagoan dari Ciat Kang ini bukan kepalang. Tingkat tenaga dalamnya lebih tinggi dariku, katanya membatin kalau dia terbatuk-batuk beberapa kali. Sobat, ketahuilah tugas yang diberikan oleh pimpinan padamu merupakan satu tugas yang berat dan penuh tanggung jawab. Dunia persilatan penuh dengan orang-orang jahat dan penipu licik. Karenanya jika kau betul anggota Hun Tiong Homo, harap kau sudi mengucapkan sumpah perkumpulan kita. Menyadari kalau dia tak bakal bisa mengucapkan segala macam sumpah komplotan tersebut, maka Wiro tiba-tiba berpura-pura marah dan berhardik. Rupanya kau tidak pandang sebelah mata kepadaku, berani kau menguji diriku. Diam-diam Tio Kipi yakin kini kalau orang asing berambut gondrong di depannya itu bukanlah anggota Hun Tiong Homo. Karena setiap anggota jika bertemu tapi sebelumnya belum saling kenal, diharuskan untuk menguji kebenaran keanggotaannya dengan mengucapkan sumpah perkumpulan. Namun untuk bertindak gegabah pada orang yang disadarinya lebih tinggi kepandaiannya, Tio Kipi tentu saja tidak mau. Harap situ maafkan, aku bukan memandang rendah terhadapmu. Semua ini adalah demi keselamatan dan pengamanan tugas. Wiro kertakan rahang. Menyingkirlah, perintahnya. Kelak kau akan kumintakan pada pimpinan agar keanggotaanmu dalam Hun Tiong Homo dicabut, dan atas kekurang ajaranmu itu kau harus menerima hukuman. Tio Kipi tertawa bergelak. Manusia tolol, jangan kira aku akan termakan oleh tipu busukmu. Kau bukan anggota Hun Tiong Homo. Selebar nyawamu tak mungkin kubiarkan terus petantang penteteng.
Habis berkata begitu, Tio Kipi yang bergelar Tian Liong Piao atau Ruyung Naga ini lantas menggembor. Kedua lututnya menekuk. Tiba-tiba tangan kanannya dipukulkan ke depan. Satu larikan besar. Angin panas menggebu ke arah Wiro Sableng. Wiro membentak marah dan balas hantamkan tangan kanannya ke muka. Lepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Melanda Samudra dengan mengandalkan sepertiga bagian tenaga dalamnya. Meskipun pukulan itu membuat Tio Kipi mencelat hampir sejauh 1,5 tombak, namun Wiro sendiri terhuyung-huyung. Tubuhnya laksana terbanggang hingga dia buru-buru harus melompat selamatkan diri. Tio Kipi bukan alang kepalang kagetnya. Barusan dia telah melepaskan pukulan saktinya yang terhebat dan bernama Ngolu Guisan atau 5 petir membelah gunung dengan mengerahkan 3/4 tenaga dalamnya. Selama ini boleh dikatakan tak seorang lawan pun sanggup bertahan terhadap pukulan sakti itu. Namun nyatanya musuh di hadapannya itu masih sanggup selamatkan diri. Di lain pihak, Wiro sendiri tak urung serentak kaget pula. Di lain pihak, Wiro sendiri tak urung tersentak kaget pula karena ketika memperhatikan pakaiannya, baju serta celananya kelihatan kehitam-hitaman hangus. Kedua orang itu sesaat saling baku pandang untuk kemudian sama-sama bergerak meneruskan baku hantam itu. Dalam waktu singkat kedua orang itu telah bertempur 6 jurus. Dalam gelapnya malam hanya bayang-bayang pakaian mereka saja yang kelihatan. Salah seorang dari 4 golok kematian yang masih hidup, yakni yang tadi ditotok oleh Wiro dan masih tertegun itu, tidak hentinya menaruh kekaguman, melupakan sendiri nasib dirinya yang tiada berdaya saat itu. Tingkat pengalaman dan ilmu mengentengi tubuh dari Tio Kipi alias Tian Liong Pian tak dapat disangsikan lagi ketinggiannya. Gerakannya gesit enteng, serangannya mematikan, sedangkan tipu-tipu betul-betul maut. Namun menghadapi Wiro Sableng, dia betul dibuat jadi gemas penasaran. Semua serangan dan tipu-tipuan lihainya tidak menemui sasaran. Yang amat menjengkelkan ya karena dilihatnya lawan menghadapinya dengan sikap cengar-cengir mengejek. Tio Kipi membentak nyaring. Ilmu silatnya yang mendadak berubah dan tubuhnya kini hanya laksana angin yang menyambar-nyambar kian kemari. Diam-diam Wiro merasa kagum juga melihat kehebatan si baju ungu anggota Hum Tiong Pomo ini. Serta-merta dia percepat pula gerakan hingga kini mereka hanya laksana bayang-bayang yang saling berkelebatan kian kemari dan sebentar-sebentar lenyap dari pemandangan karena saking cepat gerakan keduanya. Sobat, jaga dadamu, Wiro berseru. Secepat kilat tangan kanannya memukul ke depan dalam gerakan yang dinamakan kilat menyambar puncak gunung. Tentu saja Tio Kipi tidak mau menerima pukulan tersebut mentah-mentah. Dengan membentak dahsyat, jago silat dari Ciat Kang ini meningkatkan tubuh. Pergunakan salah satu kaki untuk menjejak tanah sehingga dalam keadaan miring itu tubuhnya terseru 3 langkah ke belakang dan di lain kejap dia sudah pula di lain kejap dia sudah maju pula sambil selusupkan satu tendangan kilat ke perut lawan. Jurus yang dilancarkan oleh Tio Kipi tadi bernama Hek Ho Wat Sim atau macan hitam menggerak hati dan merupakan salah satu jurus yang hebat dalam ilmu silatnya. Sekali tendangannya mampir di perut lawan, pastilah akan bobol serta merenggut nyawa. Namun yang dihadapi Tio Kipi saat itu bukanlah lawan dari tingkatan kurcaci rendah tolol sekalipun bertampang goblok macam anak-anak.
Serangan kedua yang dilancarkan Wiro disertai teriakan peringatan tadi tak lebih hanyalah sebuah tipuan belaka. Begitu lawan bergerak mundur dan kembali menyerang, murid Eyang Sinto Geneng dari Gunung Gede ini serta-merta susulkan serangan berikutnya yang bernama di balik gunung memukul halilintar. Ketika tendangannya melesak ke depan, Tio Kipi mendadak kehilangan lawan. Serangannya mengenai tempat kosong, kemudian sebelum dia berkesempatan mengetahui di mana Wiro berada, tahu-tahu satu hantaman keras sudah melabrak punggungnya dari belakang. Demikian kerasnya hingga jago dari provinsi Ciatkang itu mencelat 3 tombak terguling-guling di tanah. Tapi hebatnya dia cepat kembali berdiri. Buru-buru Tio Kipi mengambil sebutir pil. Setelah telan benda itu dan pejamkan mata serta atur jalan darah dan pernapasan, Tio Kipi lantas rasakan tubuhnya segar kembali meskipun dadanya agak sesak. Bangsat, hari ini aku mengadu jiwa denganmu. Tio Kipi menggembor marah lantas keluarkan senjata dari balik jubah ungunya. Senjata ini adalah sebuah ruyung berbentuk kepala naga terbuat dari baja putih. Di beberapa bagian dihiasi dengan duri-duri beracun. Sekali seseorang kena dihantam senjata yang beratnya hampir 50 kati ini, tak ampun lagi, pasti akan mati dalam keadaan tubuh atau kepala hancur. Dengan demikian senjata inilah selama bertahun-tahun berkelana di dunia persilatan. Tio Kipi sampai mendapat julukan si Ruyung Naga Tiong Liong Pian. Meskipun malam gelap pekat, namun ruyung baja putih kelihatan berkilat di tangan Tio Kipi. Sesaat Tio Kipi melontarkan pandangan bengis pada lawannya, lalu tanpa banyak bicara lagi orang ini kiblatkan senjatanya. Wut! Satu gelombang angin yang amat keras menerpa Wiro Sableng ketika ruyung baja itu membabat di depannya. Tubuhnya tergontai-gontai limbung. Selagi dia berusaha mengimbangi diri, secepat kilat ruyung kembali membabat. Wiro cepat menyingkir, namun angin yang keluar dari senjata lawan masih sanggup membuatnya terjajar dan tersandar ke gerobak yang berada di halaman itu. Sekarang mampuslah, teriak Tio Kipi bernafsu dan susul dengan hantaman ruyung untuk ketiga kalinya. Sialan, ganas dan hebat sekali permainan ruyung kunyuk ini, maki Wiro dalam hati. Dia jatuhkan diri seraya dorongkan dengan kedua tangannya ke arah dada serta perut lawan. Hantaman ruyung baja mengenai gerobak di belakang Wiro. Kendaraan ini hancur berkeping-keping. Sebaliknya Tio Kipi akibat dorongan Wiro tadi terpelanting sampai 3 tombak. Dada dan perutnya seperti dipilin tanpa memperdulikan rasa sakit. Dengan nekat dan kalap Tio Kipi kembali menyerbu. Ruyung naganya bersiuran di udara, berputar-putar laksana titiran dan mengurung Wiro Sableng dari seluruh jurusan. Diam-diam Wiro jadi mengeluh dan keluarkan keringat dingin ketika setelah 3 jurus dia dikepung oleh serangan ruyung lawan. Ternyata dia tak bisa keluar dari kepungan itu sekalipun dia telah kerahkan ilmu mengentengi tubuh dan segala kegesitannya. Sebaliknya kurungan sambaran-sambaran ruyung semakin ganas dan tambah rapat. Sekujur tubuhnya laksana ditindih oleh dinding yang keras. Gerakannya makin lama makin lambat. Tio Kipi yang melihat bagaimana lawan sudah tak berdaya tertawa panjang dan mengejek. Sekarang kau baru tahu siapa adanya Tio Kipi yang berjuluk Tian Liong Pian ini. Sekali dia gerakan tangan kanannya, maka ruyung baja digenggamnya meluncur menghantam deras ke arah batok kepala Wiro Sableng. Tiba-tiba sekali satu sinar putih berkelebat bertabur dibarungi dengan menderunya suara macam ribuan tawon mengamuk. Sekejap kemudian terdengar suara
berdentang yang keras dan memercikan bunga api. Memperhatikan senjata mustikanya yang somplak, nyalinya kini betul-betul menjadi lumer. Memandang ke depan, dilihatnya lawan memegang sebilah senjata berbentuk aneh dan baru sekali itu disaksikannya. Senjata itu bukan lain adalah kapak naga geni 212, yakni sebatang kapak bermata dua. Gagangnya terbuat dari gading dan memancarkan sinar kemilauan menyilaukan. Tio Kipi mengeluh kenapa dalam menjalankan tugas penuh tanggung jawab itu dia mesti menemui lawan yang begitu tangguh. Untuk melanjutkan perkelahian berarti konyol sendiri, tapi tak mungkin pula baginya untuk kabur dari situ dengan meninggalkan peti mati yang ada di dalam kamar hotel. Lelaki ini jadi bingung sendiri, namun dalam kebingungannya masih ada sekelumit pikiran cerdik dalam otaknya. Tio Kipi tiba-tiba menjura dan sambil tersenyum dia berkata, "Hari ini benar-benar aku, Tio Kipi, manusia tak berguna ini, mendapat pelajaran dari seorang yang rupanya tokoh persilatan berkepandaian tinggi. Aku menghaturkan hormat dan karena belum mengenal siapa adanya, Tai Hiap, harap sudilah memberitahu nama dan gelaran. Nama dan gelaranku tak perlu dipersoalkan. Yang jelas aku adalah anggota kepercayaan dari pimpinan Hun Tiongkok Mo. Tadi pun Tai Hiap sudah menerangkan. Nah, kalau sudah tahu kenapa masih banyak tanya?" sentak Wiro. Sepasang matanya mengawasi waspada karena mungkin manusia di depannya itu akan melakukan serangan licik secara tiba-tiba. Maksudku cuman aku meminta petunjuk lebih lanjut dari Tai Hiap. Jika Tai Hiap betul-betul mendapat tugas mendampingiku dari pimpinan perkumpulan, baiklah, kita lupakan segala apa yang barusan terjadi. Mari kita masuk ke hotel untuk bicara lebih lanjut. Kunyuk ini mulutnya jadi begitu manis dan sikapnya jadi baik sekali. Aku harus hati-hati, membatin Wiro. Dia tetap tegak di tempatnya. Tio Kipi yang sudah maju dua tindak berpaling. Tunggu apa lagi? Apakah Tai Hiap tidak percaya padaku? Bukankah jika Tai Hiap mau, kau dapat membunuhku dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan saja? Wiro merenung sejenak. Tadi Tai Hiap bilang ingin mengetahui isi peti mati itu, kata Tio Kipi pula. Akhirnya setelah menyimpan kapak naga geni 212 di balik pinggangnya, Wiro melangkah juga mengikuti Tio Kipi. Mereka memasuki hotel dari pintu depan. Tio Kipi membuka pintu lebar-lebar. Begitu sampai di dalam, dia mempersilahkan Wiro masuk. Baru saja Wiro berada di dalam pintu, tiba-tiba Tio Kipi dengan cepat membantingkan daun pintu keras-keras dan cepat menekannya dengan tangan kiri hingga Wiro Sableng tergencet antara ujung daun pintu dan tonggak pintu. Wiro tahu bahaya apa yang mengancamnya dalam keadaan begitu rupa, lebih-lebih ketika dilihatnya Tio Kipi menggerakkan tangan kanan mencabut ruyung bajanya. Meskipun senjata itu sudah semplak, namun kalau sampai kena dihantam, tetap saja Wiro akan menemui kematian. "Bangsat licik!" teriak Wiro marah. Sementara ruyung baja dilihatnya sudah tergenggam di tangan lawan. Wiro kerahkan tenaga dalam dan segala kekuatannya untuk melepaskan diri dari gencatan pintu. Tangan kirinya yang berada di sebelah dalam pintu tampak memutih. Dia membentak garang dan hantamkan tangan kiri memapasi pukulan deras ruyung naga lawan. Pendekar 212 Wiro Sableng ternyata telah lepaskan pukulan sinar matahari yang terkenal kedahsyatannya itu. Daun pintu dan tiangnya pecah berantakan. Tio Kipi sendiri meraung kesakitan. Tubuhnya terpental dan tersandar ke dinding ruangan depan hotel. Tangannya sebatas lengan
hitam hangus sedang ruyung bajanya menggelinding di lantai. Senjata ini kelihatan merah laksana digarang. Di atas, api yang perlahan-lahan meleleh menghitam. Sekarang pergilah kau ke akhirat, anjing busuk, sentak Wiro dan lepaskan lagi pukulan sinar matahari. Namun dia kalah cepat. Sinar pukulannya hanya melabrak musnah dinding ruangan. Sementara musuh dengan sebat telah lebih dulu melompat melabrak jendela, terus kabur dan lenyap di kegelapan malam. Wiro mengomel setengah mati dan melompat hendak mengejar. Namun kemudian dia ingat akan peti mati yang tentunya berada dalam satu kamar hotel itu. Maka dia pun putar langkah dan mulai memeriksa kamar demi kamar. Di salah satu kamar di tingkat bawah hotel akhirnya ditemukan juga peti mati itu menghitam dan misterius dalam kegelapan. Karena di situ dilihatnya ada lampu minyak, maka Wiro segera menyalakannya. Kamar itu kini menjadi terang. Wiro melangkah mendekati peti mati hitam. Setelah meneliti benda itu beberapa lama, maka dia mulai membuka pasak-pasak sekeliling peti itu. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.